Ini terus buat nyari sketsa kurva ini bisa pakai plot titik-titiknya. Misal ini titik T dari 0, 90, 180, 270 sama 360. Nanti dapatkan masing-masing nilai X sama Y-nya. Nanti diplot di grafiknya ini. Nanti grafiknya elips kayak gini. Terus buat arah pertambahan T itu bisa ditinjau dari titik X sama Y-nya di T0 sampai 90 sampai 180 dan seterusnya gitu. Misal ini T-nya di T sama dengan 0. Nanti X-nya ketemu 2, Y-nya ketemu 0. Nanti titiknya kan di sini yang di sumbu X. Di X-nya 2, terus Y-nya 0. Terus di T sama dengan 90, nanti didapatkan X-nya 0, Y-nya 5. Titiknya ada di sini. Di sumbu Y yang atas ini. Terus buat T sama dengan 180, nanti dapatkan X-nya min 2, Y-nya 0. Titiknya yang sumbu X yang bagian negatif yang kiri. Sehingga begitu seterusnya. T270 sama T360. Nah, sehingga nanti titiknya kan dari sini, ke sini, terus ke bawah. Ke kiri dan ke bawah, gitu seterusnya. Sehingga arah pertambahan T itu, sehingga arah pertambahan T-nya, itu berlawanan dengan arah jarum jam. Dari sini ke sini, ke berlawanan arah jarum jam. Ya, baik itu buat nomor 3E. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Mungkin belum ada, Mas. Bisa dilanjutkan ya? Ya, Mas. Oke, baik. Ya, lanjut ke nomor berikutnya. Ini nomor 7A. Soalnya dapatkan dy per dx pada titik yang berhubungan dengan nilai parameter yang diberikan tanpa mengeliminasi parameter tersebut. Nah, ini ada persamaan X sama Y. X sama dengan T kuadrat plus 4. Terus Y sama dengan 8T, di mana T itu sama dengan 2. Nah, ini disuruh nyari dx per dx. Nah, buat nyari dy per dx ini bisa pakai turunan masing-masing X sama Y terhadap T. Gitu. Kali ini dx per dt atau turunan X terhadap T. Turunan X terhadap T itu turunan dari T kuadrat plus 4. Terus kalau diturunkan hasilnya 2T. Sama dengan persamaan yang Y. D per dt turunan Y terhadap T sama dengan turunan dari 8T. Dapatkan 8. Gitu. Sehingga D per dx-nya itu bisa dicari pakai D per dt per dx per dt. Udah dapat D per dt sama dx per dt, langsung dimasukkan ke persamaannya aja. Nah, dengan 8 per 2T. Nanti disederhanakan dapatkan 4 per T. Nah, ini di mana T-nya diketahui itu T sama dengan 2. Hingga nanti kalau T-nya dimasukkan, D per dx sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Gitu. Ya, mungkin agak gampang buat nomor 7 ini. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Sepertinya sudah jelas. Oke, baik. Lanjut ya, lanjut ke nomor berikutnya.
Oke, ini nomor 9. Nomor 9 ditanyakan panjang busur kurva dari persamaan X sama dengan sepertiga T pangkat 3 sama Y sama dengan setengah T kuadrat. Dimana T dari 0 sampai 1. Buat nyari panjang busur kurva kan pakai persamaan yang ini, S sama dengan integral A sampai B akar dx per dt kuadrat plus dy per dx kuadrat. dy per dt kuadrat. Itu bisa, itu dari persamaan di buku ya. Nah, buat persamaan ini kita nyari dx per dt sama dy per dt dulu. Misal ini dx per dt sama dengan turunan dari x terhadap t, nanti dapatkan t kuadrat. Terus dy per dt nanti dapatkan t, turunan dari setengah t kuadrat nanti dapatkan t. Nah, untuk batasnya dari A sampai B, ini batasnya yang ini dari 0 sampai 1. Sehingga nanti persamaannya menjadi S sama dengan integral dari 0 sampai 1 akar T kuadrat dikuadratkan plus T kuadrat dt. Nah, ini bisa dikuadratkan langsung, sehingga integralnya menjadi integral 0 sampai 1 akar T pangkat 4 plus T kuadrat dt. Nah, ini T kuadratnya bisa diuraikan keluar menjadi integral 0 dari 0 sampai 1 akar T kuadrat dikali T kuadrat plus 1 dt. Nah, T kuadrat ini bisa langsung diakarkan keluar menjadi T akar T kuadrat plus 1 dt. Nah, ini dimisalkan T kuadrat plus 1-nya ini nanti dimisalkan jadi U. Misal U sama dengan T kuadrat plus 1. Sehingga nanti didapatkan du per dt turunan U terhadap T sama dengan 2T. Nah, nanti kalau diuraikan dt sama dengan du per 2T gitu. Sehingga yang T kuadrat plus 1 nanti diganti sama U, terus dt-nya nanti diganti sama du per 2T. Nanti samanya kayak gini, sama dengan akar, ya, sama dengan integral 1 sampai 2. Itu batasnya berubah, soalnya kita pakai permisalan. Dimana kan ini batas bawahnya 0, nanti kalau dimasukkan T yang di sini sama dengan 0, 0 kuadrat plus 1 kan U sama dengan 1, sehingga nanti batas bawahnya menjadi 1 gitu. Begitu juga sama batas atasnya. Kan ini 1. Kalau pakai dt itu 1. Nah, misal kalau satunya ini dimasukkan ke T, 1 kuadrat plus 1, nanti U-nya sama dengan 2. Sehingga kalau pakai integral terhadap U itu nanti batas atasnya berubah jadi 2. Nah, nanti T kuadrat plus 1 dimisalkan menjadi U, terus dt-nya diubah menjadi du per 2t. Nanti t-nya ini bisa dicoret. Terus setengah dari 2 ini, setengah yang du per 2 ini bisa dikeluarkan. Ya, nanti S-nya menjadi S sama dengan setengah integral 1 sampai 2 akar U du. Nah, ini udah bisa langsung diintegralkan menjadi S sama dengan setengah dikali 2 per 3 U pangkat 3 per 2. Terus nanti dimasukkan batasnya dari 1 sampai 2. Nanti dioperasikan, nanti dapatkan S sama dengan sepertiga 2 akar 2 minus 1. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu buat nomor 9. Mungkin bisa dilanjut dulu, Mas. Sudah dipahami dari pemaparannya. Oke. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Ini nomor 14. Nomor 14 ini soalnya dapatkan persamaan garis singgung pada kurva pada persamaan X sama dengan 2T plus 4 sama Y sama dengan 9T kuadrat minus 2T. Dimana T itu sama dengan 1. Nah, ini pada T sama dengan 1 itu bisa dicari titik X sama Y-nya. Tinggal dimasukkan ke T-nya aja. Nanti kalau dimasukkan nanti dapatkan X-nya 6 sama Y-nya 7.
itu titik buat persamaan garis linear. Itu dimana buat nyari kan udah dapat X1 sama Y1. Ini selanjutnya nyari M-nya atau kemiringannya, dimana M itu sama dengan dy per dx. Nah, buat nyari dy per dx, bisa pakai persamaan yang tadi, yaitu dy per dx sama dengan dy per dt per dx per dt. Gitu. Sehingga kita nyari dx per dt sama dy per dt dulu. Nah, ini dicari dx per dt dulu, di mana dx per dt itu turunan x terhadap t, itu turunan 2t plus 4, nanti dapatkan 2. Terus buat dy per dt, itu turunan dari 9t kuadrat minus 2t. Didapatkan 18t min 2. Nah, udah dapat dy per dt sama dx per dt, langsung dimasukkan ke persamaan M-nya ini. Dimasukkan nanti disederhanakan didapatkan M-nya sama dengan 9t min 1. Nah, di mana T-nya ini kan 1, sehingga bisa dimasukkan ke persamaan M-nya. Dimasukkan T-nya sama dengan 1, nanti didapatkan M-nya sama dengan 8. Nah, udah dapat M sama X1 sama Y1, nanti bisa didapatkan persamaan garis singgungnya. Mana persamaan garis singgung kan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Tinggal dimasukkan Y1, X1 sama M-nya. Nanti dioperasikan didapatkan Y sama dengan 8X min 41. Ya, jadi gitu buat nomor 14 mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ya, baik. Lanjut ke soal berikutnya. Ini soal berikutnya, ini buat tambahan aja. Ini nomor 24. Ini soalnya dapatkan luas permukaan. Ini soalnya dapatkan luas permukaan dari X sama dengan T kuadrat dan Y sama dengan 2T, di mana T itu dari 0 sampai 4, terus diputar pada sumbu X. Nah, ini persamaannya bisa pakai persamaannya bisa pakai yang di halaman 277. Nah, buat nyari luas permukaannya itu pakai persamaan yang ini. Itu karena diputar pada sumbu X. Nanti yang membedakan diputar pada sumbu X sama sumbu Y itu nanti di ininya, YT atau XT gitu. Nah, karena ini diputar pada sumbu X, nanti ini 2P dikali YT gitu. Nah, ini dicari dulu dx per dt sama dy per dt. Didapatkan dx per dt sama dengan 2t sama dy per dt sama dengan 2. Nanti tinggal dimasukkan ke persamaannya aja. Terus batasnya dari A sampai B itu dari 0 sampai 4. Sehingga nanti persamaannya kayak gini. Yang YT-nya ini diganti sama persamaan Y sama dengan ini. Dengan 2T nanti dimasukkan ke YT ini. Nanti kalau misal diputar pada sumbu Y, nanti yang dimasukkan yang X ini. Nah, ini nanti dioperasikan kayak gini, yang di dalam akar nanti dikuadratkan, terus P-nya ini nanti bisa keluar, nanti hasilnya kayak gini. Nah, buat 4T kuadrat plus 4 ini, 4-nya bisa dikeluarkan, terus 4 ini bisa langsung diakarkan gitu. Jadi dua-duanya ini keluar dari 4 ini. Nah, buat integral yang bentuknya kayak gini tadi itu cara penyelesaiannya itu sama kayak yang soal sebelumnya. Pakai permisalan U sama dengan T kuadrat plus 1.
Terus DU per DT sama dengan 2T, DT sama dengan DU per 2T. Sehingga nanti persamaannya setelah dimisalkan berubah kayak gini. Ini batas bawah sama batas atasnya berubah karena ini nanti diintegralkan terhadap U gitu. Nanti dioperasikan, nanti didapatkan, setelah diintegralkan nanti didapatkan sama dengan 4pi dikali 2/3 U pangkat 3/2, terus nanti dimasukkan batasnya dari 1 sampai 17. Tuh. Nah, setelah dimasukkan batasnya nanti dapatkan S-nya sama dengan 8pi/3 dikali 17 akar 17 minus 1. Ya mungkin itu buat nomor 24. Mungkin sebelum lanjut ada yang ditanyakan dulu. Permisi Mas, izin bertanya. Ya silakan. Yang integral 1 sampai 17 itu dari mana ya Mas? Ini batasnya berubah soalnya ini integralnya terhadap DU gitu. Kan ini sebelumnya terhadap T. Nah kalau setelah dimisalkan ini nanti kan integralnya terhadap DU. Nah nanti batas bawahnya itu berubah. Misal ini batas bawahnya 0. 0 ini nanti dimasukkan ke permisalannya. Ini kan dimisalkan U sama dengan T kuadrat plus 1. Nanti kalau T-nya nanti dimasukkan 0, 0 kuadrat plus 1, nanti kan U sama dengan 1. Terus misal batas atasnya ini 4. Ya, batas atasnya 4 gitu kan. Terus kalau misal 4-nya ini dimasukkan ke permisalannya, U sama dengan T kuadrat plus 1, T-nya nanti dimasukkan 4 kuadrat plus 1 kan 16 plus 1 sama dengan 17 gitu kan. Hingga nanti batas atasnya nanti berubah jadi 17 gitu. Bisa dipahami nggak? Baik Mas, terima kasih penjelasannya. Ya, jadi kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Permisi Mas, Ya, ini boleh minta file PPT-nya enggak? boleh benar. Benar ya, benar.
Ini ya udah saya kirim di kolom chat ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mungkin habis ini lanjut ke ini ya, latihan soal 5.5 dikit aja. Gimana sebelum lanjut, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Dilanjutkan dahulu, Mas. Oke, baik. Ini ya, lanjut ke latihan soal bab 5.5. Bentar. Udah kelihatan ya share screen-nya? Sudah, Mas. Udah, Mas. Oke, baik. Ini latihan soal bab 5.5. Ini nomor 1B. Ini soalnya dapatkan kemiringan garis singgung pada kurva di titik dengan nilai theta yang diberikan. Ini kurvanya R sama dengan 1 plus sin theta, di mana theta sama dengan pi/4 gitu. Nah, buat nyari kemiringan garis singgung itu nyari nilai M atau nilai d per dx. Nah, buat nyari nilai d per dx itu bisa pakai d per d theta per dx per d theta. Sehingga kita nyari d per d theta sama dx per d theta-nya dulu. Nah, dari bukuan udah dapat persamaan dx per d theta sama d per d theta-nya. Ya, misal yang di persamaan 5.44 itu diketahui kalau dx per d theta sama dengan kayak gini kan persamaannya, dr per d theta cos theta plus r dikali minus sin theta. Terus ada juga persamaan buat d per d theta sama dengan dr per d theta dikali sin theta plus r dikali cos theta. Nah, buat nyari d per d theta sama dx per d theta itu bisa pakai persamaan yang ini. Nah, dari soal udah diketahui R-nya kan. Nah, dari R ini bisa dicari dr per d theta-nya. Di mana dr per d theta itu turunan dari 1 plus sin theta. Turunan 1 kan 0, terus turunan dari sin theta itu cos theta gitu. Sehingga nanti nilai R sama dr per d theta-nya tinggal dimasukkan ke persamaan dua persamaan ini, yang dx per d theta sama dy per d theta. Nanti tinggal dimasukkan dx per d theta sama dengan dr per d theta-nya dimasukkan cos theta dikali cos theta ditambah dalam kurung 1 plus sin theta dikali minus sin theta. Nanti kalau diuraikan menjadi cos kuadrat theta minus sin kuadrat theta minus sin theta. Begitu juga sama dy per d theta. Udah dapat dr per d theta sama r-nya, nanti langsung dimasukkan aja. Nanti didapatkan setelah dioperasikan nanti didapatkan dy per d theta sama dengan sin theta dikali cos theta ditambah sin theta cos theta plus cos theta. Nah, ini kan sama. Ini nanti bisa dijumlahkan. Sehingga dy per d theta sama dengan 2 sin theta cos theta plus cos theta. Nah, nanti udah dapat dy per d theta sama dx per d theta, nanti dimasukkan ke persamaan ini, yang M sama dengan dy per dx sama dengan dy per d theta per dx per d theta. Nanti dimasukkan kayak gini. Nah, ini bisa disederhanakan, di mana 2 sin theta cos theta ini kalau pakai persamaan identitas itu sama kayak sin 2 theta, sedangkan kalau cos kuadrat theta minus sin kuadrat theta yang ini, itu kalau pakai persamaan identitas nanti menjadi cos 2 theta.
ya yang cos 2 theta ini. Nanti tinggal dimasukkan nilai tetanya, dari soal diketahui theta sama dengan pi per 4. Nanti didapatkan M-nya sama dengan minus akar 2 minus 1. Tuh. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Sepertinya belum ada Mas untuk yang ditanyakan Mas. Oke, baik. Lanjut ke soal berikutnya. Ini soal 2A. Soalnya dapatkan panjang busur dari kurva yang diberikan. Kurvanya R sama dengan E pangkat 3 theta. Terus tetanya itu dari 0 sampai 2. Buat nyari panjang busur bisa pakai persamaan yang ini. Ini tuh dari buku. Kalau dari buku itu bisa dikoreksi, yaitu harusnya dr per d theta. Yang di persamaan 5.46 itu kan d per d theta. Itu harusnya dr per d theta. Ya, pakai persamaan yang ini. Nanti dari soal ada persamaan R sama dengan E pangkat 3 theta, sehingga bisa dicari dr per d theta-nya. Itu sama dengan turunan dari R-nya sama dengan 3E pangkat 3 theta. Terus batas bawahnya alfa sama dengan 0, batas atasnya beta sama dengan 2. Nanti tinggal dimasukkan ke persamaannya menjadi kayak gini. Nanti yang di dalam akar ini nanti bisa langsung dikuadratkan, diuraikan. Karena ini pangkatnya sama, karena ini E pangkat 6 theta sama E pangkat 6 theta ini bisa dijumlahkan. Jadi akar 10 kali E pangkat 6 theta gitu. Nah, E pangkat 6 tetanya ini bisa diakarkan langsung menjadi E pangkat 3 theta. Terus karena akar 10-nya ini konstanta, ini bisa keluar dari integral. Nah, terus buat yang integral ini bisa langsung diintegralkan aja. Buat yang integral E pangkat 3 theta itu nanti bisa langsung diintegralkan. Sehingga E sama dengan akar 10 dikali sepertiga E pangkat 3 theta. Terus nanti dimasukkan batasnya dari 0 sampai 2. Nanti dioperasikan didapatkan E sama dengan akar 10 per 3 dikali E pangkat 6 minus 1. E pangkat 6 ini sebenarnya bisa diuraikan lagi, tapi ditulis gini juga gak apa-apa. Ya mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Gimana kalau udah jelas, apa bisa dilanjut? Bisa dilanjut, Mas? Sepertinya bisa dilanjutkan Mas. Oke, baik. Lanjut ke nomor berikutnya. Ini nomor 7A. Ini soalnya dapatkan semua titik pada kardioda R sama dengan A dikali 1 plus cos theta, di mana garis singungnya itu horizontal. Nah, ini kan dicari semua titik di mana garis singungnya horizontal. Nah, buat garis singgung horizontal itu titiknya itu harus memenuhi d per d theta sama dengan 0. Gitu. Jadi dari
soal kan tahu R sama dengan A dalam kurung 1 plus cos theta. Ini bisa langsung diturunkan dr per d theta sama dengan minus A sin theta. Gitu. Ini min A sin theta itu turunan dari R-nya ini yang A dikali 1 plus cos theta. Nah, ini kan buat garis singgung horizontal kan d per d theta sama dengan 0. Nah, dari buku itu d per d theta itu bisa diuraikan lagi menjadi seperti ini. Yang di persamaan 5.44 tadi. D per d theta itu nanti bisa diuraikan menjadi R cos theta plus dr per d theta sin theta sama dengan 0. Nah, ini tinggal dimasukkan R sama dr per d theta-nya. R-nya dimasukkan ini yang A dikali 1 plus cos theta, terus dr per d theta nanti dimasukkan minus A sin theta. Nah, ini dioperasikan, diuraikan gitu. Nanti dapatkan A cos theta plus A cos kuadrat theta minus A sin kuadrat theta sama dengan 0. Nah, sin kuadrat theta ini bisa pakai persamaan trigonometri. Persamaan umum trigonometri itu diganti menjadi 1 minus cos kuadrat theta. Nah, setelah diganti nanti diuraikan lagi, dijabarkan kayak gini. Nanti dijumlahkan menjadi 2A cos kuadrat theta plus A cos theta minus A sama dengan 0. Nah, buat bentuk ini udah bisa difaktorkan. Nanti faktornya itu 2 akar A cos theta minus akar A dikali akar A cos theta plus akar A. Nah, buat masing-masing ini bisa dicari buat nyari titik-titik garis singgung buat horizontalnya. Misal ini 2 akar A cos theta minus akar A sama dengan 0. Nanti kan dapatkan cos theta sama dengan setengah. Nah, nanti pakai arcus cos nanti didapatkan theta sama dengan pi per 3 sama 5 pi per 3. Gitu. Nah, buat yang kedua, yang akar A cos theta plus akar A sama dengan 0, itu juga bisa dioperasikan, nanti didapatkan cos theta sama dengan minus 1. Nah, ini bisa pakai arcus cos, nanti didapatkan theta sama dengan pi gitu. Nah, nanti sehingga untuk garis singgung horizontalnya itu ada di titik theta sama dengan pi per 3, pi sama 5 pi per 3 gitu. Udah dapat tetanya, ini nanti tinggal nyari tinggal nyari R-nya. Nanti buat masing-masing nilai theta ini nanti dimasukkan ke persamaan R-nya. Misal theta sama dengan pi per 3, nanti dimasukkan ke persamaan R-nya menjadi A dikali 1 plus cos pi per 3. Nanti dapatkan nilai R-nya 3A per 2 gitu. Terus gitu seterusnya sama titik theta yang lain. Titik theta yang pi sama 5 pi per 3. Nanti didapatkan juga nilai R-nya. Gitu. Nah, sehingga bisa didapatkan titik di mana garis singgungnya horizontal. Ini kan kalau dijabarkan dalam koordinat kutub. Gitu. Titiknya itu yaitu 3A per 2, pi per 3, terus 0, pi, sama 3A per 2, 5 pi per 3. Nah, gitu buat nyari titik buat garis singgungnya horizontal. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Sepertinya belum ada. Ya, baik. Mungkin lanjut dulu ya. Ini lanjut ke soal EAS. Ini buat review buat bab-bab
sebelumnya bab 5.1 sampai 5.3. Ini ambil dari EAS tahun kemarin yang sesi kedua. Ini soalnya mencari luas daerah di dalam terus R sama dengan 2A cos 2 theta sama di luar lingkaran R sama dengan A akar 2. Gitu. Di mana A itu di terakhir NRP. Misal ini A-nya sama dengan 7. Nanti kan persamaan rusnya R1 itu sama dengan 14 cos 2 theta. Terus buat persamaan lingkaran itu menjadi R2 sama dengan 7 akar 2. Gitu. Nah, nanti ini pakai plot titik-titik ini bisa dicari dulu buat gambar grafiknya dulu. Tuh, misal ini yang rus dulu, yang rus R1 sama dengan 14 cos 2 theta. Nanti kalau di plot theta sama R-nya, nanti dapatkan bersamanya kayak gini. Yang garis merah ini. Sebenarnya kalau rus itu lebih mudah itu ditandainya di ininya. Ini kan cos 2 theta. Nah, 2-nya ini menunjukkan kalau nanti rusnya itu punya 4 daun. Gitu. Daunnya 1, 2, 3, 4. Terus buat lingkaran juga sama, bisa diplot titik-titiknya nanti dapatkan kurvanya yang garis biru ini. Nah buat daerahnya itu kan di dalam rus, di luar lingkaran. Nanti daerahnya yang diarsir hitam ini. Gitu. Nah buat nyari luasnya itu bisa nyari titik potongnya dulu. Nah nyari titik potong itu R1 sama dengan R2. Nah, nanti disama dengankan, nanti dioperasikan didapatkan cos 2 theta sama dengan akar 2 per 2. Nah, ini pakai arcus cos nanti didapatkan titik-titiknya. Ini kan perpotongannya kan ada 8 perpotongan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hingga nanti titik-titiknya ini ada 8. Dari pi per 4 dan seterusnya sampai 8 titik. Gitu. Nah, ini kan 2 theta. Ini diubah menjadi theta. Menjadi titik-titiknya itu dari pi per 8, 3 pi per 8, dan seterusnya. Sampai 8 titik. Gitu. Nah, udah dapat titik potongnya, bisa nyari luasnya. Ini saya misalkan nyari di luas ini aja. Nanti tinggal dikali sama 8, karena ini kan simetris. Nanti tinggal dikali 2, terus karena ini ada 4 luasan, nanti dikali 4, dikali 2, dikali 4, nanti dikali sama 8 gitu. Nah, tinggal dimasukkan batasnya. Batasnya ini kan dari 0 sampai titik potongnya. Titik potongnya itu pi per 8. Terus dimasukkan R1 sama R2-nya. Nanti dimasukkan R1, R2-nya, terus dikuadratkan. Nanti menjadi A sama dengan 8, integral 0 sampai pi per 8, setengah dikali 196 cos kuadrat 2 theta minus 98 d theta. Nah, cos kuadrat 2 theta ini nanti bisa diuraikan lagi pakai identitas trigonometri. Menjadi setengah dikali 1 plus cos 4 theta. Nah, kayak gini. Ini nanti bisa langsung diuraikan, dioperasikan kayak gini. Ini juga bisa dioperasikan, nanti tinggal 98 cos 4 theta. Terus gitu. Ini 8 jadi 4, ini soalnya setengahnya ini keluar dari integral gitu. Nah, buat 98 cos 4 theta ini tinggal diintegralkan. Sehingga nanti A sama dengan 4 dikali 98 dikali dalam kurung 1/4 sin 4 theta. Itu hasil dari ini integral dari cos 4 theta ini. Terus nanti tinggal dimasukkan batasnya dari 0 sampai pi per 8. So, nanti dimasukkan, nanti dapatkan A-nya sama dengan 98. Gitu.
Ya mungkin itu buat latihan soal hari ini. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Gimana, ada yang ditanyakan? Sepertinya sudah cukup jelas, Mas. Oke, baik. Dan karena udah nggak ada pertanyaan, mungkin buat sesi asiansi udah cukup buat hari ini. Buat sesi asiansi mungkin saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Is. Gimana, Pak?
Halo, halo, Iya, Pak. udah bisa disubmit, udah mulai ya? Ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.